Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat merupakan makhluk taat yang tidak pernah berbuat dosa. Mereka tidak diberi hawa nafsu layaknya manusia. Setiap hari dilakukan hanya untuk bertasbih dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran jika makhluk yang tercipta dari cahaya ini mendapat tempat istimewa di sisi Sang Pencipta. Para malaikat inilah yang dijadikan pasukan oleh Allah untuk mengawasi perbuatan manusia selama hidup di dunia. Mereka akan turun ke muka bumi atas perintah dari Allah untuk menyaksikan amalan apa saja yang dilakukan oleh manusia. Amalan yang dilakukan malaikat tentu saja lebih banyak jika dibanding manusia. Namun tahukah kita bahwa ternyata ada amalan manusia yang tidak bisa ditiru oleh malaikat? Mereka ingin melakukannya, namun sayang tidak bisa mewujudkan itu. Apa saja amalan tersebut? 1. Orang kaya yang membantu orang miskin. Ternyata malaikat tidak bisa meniru amalan yang dilakukan manusia, yakni ketika orang kaya memberikan bantuan kepada orang miskin. Hal tersebut disebabkan malaikat bukanlah makhluk yang dilimpahi karunia berupa harta oleh Allah. Jadi di antara mereka tidak ada yang kaya atau yang miskin. Ada begitu banyak keutamaan yang akan diperoleh ketika kita mampu membantu orang lain. Terlebih membantu orang miskin yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Maka dari itu, tidak heran apabila para malaikat merasa kagum dengan manusia yang melakukan amalan ini dengan hati yang ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang kaya yang senantiasa menolong orang miskin yang membutuhkan bantuan. Untuk orang yang belum bisa atau tidak mau melakukan amalan ini, ingatlah bahwasannya di dalam harta yang kita miliki itu ada bagian orang miskin yang harus kita keluarkan. 2. Taubatnya orang yang senantiasa berbuat dosa diiringi tangisan penyesalan darinya. Ternyata amalan yang dilakukan oleh manusia kedua ini namun tidak bisa diamalkan oleh para malaikat adalah orang yang berbuat dosa namun bertobat diiringi dengan tangisan penyesalan darinya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah luput dari perbuatan dosa. Beda halnya dengan malaikat. Makhluk yang tercipta dari cahaya ini tidak pernah tersentuh setitik perbuatan dosa sedikit pun. Hal ini membuat mereka tidak perlu melakukan taubat kepada Allah, apalagi sampai diiringi dengan tangisan, seperti halnya manusia yang melakukan taubatan nasuha. Makhluk suci ciptaan Allah ini merasa kagum ketika melihat seorang manusia yang bertaubat kepada Allah dan menyesali segala perbuatannya, bahkan diiringi dengan tangisan penyesalan. Ada sebuah riwayat yang memperumpamakan taubatnya seorang hamba kembali ke jalan Allah. Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya tentang seseorang yang sedang dalam perjalanan membawa seekor kuda dengan seluruh hartanya berupa emas, berlian, uang, dan sebagainya yang diangkut di atas kudanya. Dikarenakan ia merasa lelah, maka orang tersebut pun beristirahat di bawah pohon dan ia juga menambatkan kudanya di pohon. Ketika terbangun, sungguh terkejutnya ia karena kuda sudah tidak ada. Maka ia pun mencari sampai kemana-mana namun tetap tidak ditemukan itu kuda. Hingga akhirnya ia pasrah dan kembali istirahat di bawah pohon karena lelah mencari. Ajaibnya ketika ia terbangun, kudanya kembali ada di depannya dengan semua harta tanpa ada satupun yang hilang. Dan alangkah bahagianya orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW kembali berkata bahwa Allah jauh lebih bahagia dibandingkan orang itu bila ada hambanya yang telah lama jauh darinya, meskipun banyak melakukan dosa, namun ia kembali kepadanya dan bertaubat. Maka Allah bahagia dan Allah tersenyum kepada orang tersebut. Sahabat yang beriman, itulah amalan makhluk Allah khususnya manusia yang bisa membuat Allah tersenyum dan bahagia dan tidak bisa dilakukan oleh malaikat. Semoga kita dijadikan manusia-manusia yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan ridhonya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di zaman modern saat ini,
Silaturahmi bersama saudara sangatlah mudah sejauh apapun mereka. Alat komunikasi saat ini telah canggih, dapat menghubungkan orang-orang dengan jarak berpuluh-puluh meter bahkan ratusan ribu kilometer. Namun bagaimana ceritanya jika ingin mengundang malaikat untuk datang? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang datang ke rumah seseorang tentunya memberikan rahmat, memintakan ampunan dan memberikan rezeki sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rumah akan sangat diberkahi jika kedatangan tamu istimewa ini. Selain itu, keberadaannya di dalam rumah akan menenteramkan hati para penghuninya. Namun mengundang malaikat Allah tidak semudah mengundang sahabat dan kerabat. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu agar mereka mau mampir. 7 hal berikut menjadi beberapa cara yang bisa dilakukan. 1. Menjaga kebersihan rumah. Meskipun rumah kecil, tidak mewah, asalkan bersih dan rapi, pasti akan membuat betah orang yang tinggal di dalamnya. Rumah yang selalu dijaga kebersihannya juga akan membuat tenang dan nyaman, terutama bila digunakan untuk beribadah. Ada pepatah bijak yang berbunyi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kata pepatah bijak itu pasti akan mengingatkan seseorang untuk senantiasa menjaga kebersihan. Bila kita beriman, pasti akan selalu menjaga kebersihan, tidak terkecuali kebersihan rumah. Dan ini pun salah satu cara mengundang malaikat agar mampir ke rumah. 2. Menjaga kebersihan kamar mandi dan WC. Setan dan jin paling senang tinggal di dalam ruangan yang gelap, kotor, berbau, dan juga pada air yang menggenang atau tidak mengalir. Di antara ruangan di dalam rumah yang paling sensitif tentunya kamar mandi dan WC. Ruangan tersebut harus senantiasa dibersihkan, diberi wewangian, dan bila perlu diberi penerangan lampu sepanjang malam. Jika kamar mandi dan WC tidak pernah dirawat dan dibersihkan, setan dan jin akan menjadikannya sebagai rumah baru mereka. Jika sudah begitu, bukannya mengundang malaikat datang, malah mengundang setan yang akan datang. 3. Rajin sholat dan dzikir. Bila melakukan sholat di rumah, usahakan jangan hanya di satu ruangan, tapi jelajahilah setiap sudut ruangan. Hal itu untuk menjaga agar tidak ada satupun sudut ruangan di rumah yang menjadi jalan masuk atau tempat tinggal setan dan jin. Dengan menjadikan setiap ruangan rumah untuk beribadah, malaikat akan senang datang dari pintu mana saja. 4. Rajin baca Al-Quran. Malaikat paling senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Jika ada orang membaca Al-Quran, malaikat akan mendekat ke sampingnya dan mendengarkan bacaan itu hingga selesai. Rumah yang selalu digunakan untuk membaca Al-Quran juga akan tampak bersinar. Perumpamaan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran adalah seperti kuburan, tidak bercahaya, suram, dan menakutkan. Ada hadis yang menceritakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya, karena setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. 5. Tidak ada benda-benda yang dilarang. Apa yang disukai setan tidak disukai oleh malaikat. Benda-benda seperti patung, boneka, guci, gambar makhluk hidup adalah media yang sering digunakan oleh setan dan jin untuk menempatkan diri mereka. Mereka senang bersarang di dalam benda-benda tersebut. Sebaliknya, malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." 6. Biasakan sholat malam. Di sepertiga malam, malaikat akan mencari orang-orang yang melakukan sholat malam, lalu turun dan mengaminkan doa mereka. Jika begini, alangkah indahnya bila kita bisa sholat qiyamul lail setiap malam. Pasti malaikat akan senantiasa datang dan mengaminkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Tidak memelihara anjing di dalam rumah.
Anjing adalah hewan yang menyerupai setan dan bisa melihat setan. Di tubuhnya menempel najis, sehingga umat Islam dilarang memeliharanya jika tujuannya menyalahi syariat. Satu riwayat menceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang mengadakan perjanjian dengan malaikat Jibril. Tapi malam itu malaikat Jibril datang terlambat. Ketika Jibril datang, Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau terlambat?" Jibril menjawab, "Karena tadi di rumah itu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung." Hadis riwayat Muslim. Apapun itu, baik rumah pribadi, rumah kontrakan, rumah sewa, rumah sepetak atau rumah gedong, jangan hanya digunakan sebagai tempat tinggal saja, tapi gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Insya Allah rumah akan dipenuhi keberkahan. Sahabat yang beriman, itulah 7 hal yang bisa mengundang malaikat rahmat datang ke rumah kita dan memberi keberkahan atas izin Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.